Saya sekarang berada di kebun karena memang saya senang berkebun, sekalian menikmati udara segar seperti pagi hari ini. Saya tergelitik sesungguhnya dengan apa yang sedang terjadi tentang rendang babi, dan perbincangan sangat serius terjadi, dan banyak YouTuber yang mempermasalahkan hal ini. Tetapi begini, saya khususnya ini kepada saudara Fadli John dengan kawan-kawan yang melarang orang membuat masakan rendang babi. Saya tidak fokus kepada apa yang terjadi, bahwa orang tersebut sudah minta maaf dan sebagainya. Akan tapi saya ingin melihat ada mungkin saya akan sebut ini semacam hipokrisi, ya, kemunafikan dalam kasus ini. Ya, yang pertama, yang membuat bumbu rendang babi, ya, adalah orang Padang sendiri. Etnis lain tidak mengenal bumbu rendang. Yang mengetahui ini adalah etnis dari Minangkabau. Ya. Itu yang pertama dulu. Sehingga orang lain beli, termasuk istri saya, suka beli bumbu rendang. Ya. Nah, tetapi kadang bumbu rendang itu digunakan untuk dia buat dari rendang kacang merah. Enak sekali. Dan kita menikmati itu. Saya sendiri orang yang dulu suka makan rendang di warung Padang, dan penikmat rendang tersebut, termasuk juga masakan Padang, ya. Bahkan pekerja saya, ya, ada 12 orang. Saya tiap hari memesan masakan Padang, kadang ikan lele, kadang ayam, kadang rendang. Itu sudah berlangsung lebih kurang 3 bulan. Ya. Tiap hari saya pesanin makanan buat mereka. Ya. Tetapi sejak minggu lalu saya stop. Saudara-saudara, kenapa saya stop? Saya khawatir, ya, jangan-jangan Fadli John juga menganggap haram ini orang yang non Muslim memakan atau mengkonsumsi masakan Padang. Ini perlu kita pahami. Jangan masakan Padang tidak haram, tetapi masakan Padang, bumbu rendang akan haram apabila itu digunakan oleh orang yang non Minang atau non Muslim. Mari kita berpikir tentang hal ini. Nah, yang berikutnya adalah mengenai babi. Saya sering merasa babi ini seperti korban sebenarnya. Sebenarnya dia kan cuma binatang. Ya, saya mau sampaikan dulu bahwa saat ini ataupun sejak beberapa waktu yang lalu, keluarga saya ataupun kami atau saya sendiri tidak mengkonsumsi B1, B2, bahkan alkohol, Coca-Cola, teh, kopi, kami tidak konsumsi. Karena kami merasa itu tidak baik. Akan tetapi tidak harus saya melarang orang mengkonsumsi itu. Apalagi rendang itu sudah menjadi budaya, bahagian dari budaya Indonesia loh. Ingat, budaya Indonesia, bukan hanya budaya orang Minang lagi itu sekarang. Di mana-mana Anda pergi ke luar negeri, ya, ada rumah makan Padang, dan kita menikmati itu. Kita senang dengan itu, kita makan itu. Nah, tetapi mengenai babi ini ada hal yang lucu buat saya. Ya. Sering kita mengorbankan babi ini. Nah, pada waktu saya masih sampai dengan SMA di kampung saya, kami memelihara babi. Saya sendiri bertugas untuk memberikan makan babi. Babi kami waktu itu ada 20. Dan babi ini yang dijual untuk bekal kita untuk membayar uang sekolah, bahkan kita sampai SMA, ya. Ya, jadi di daerah Tapanuli, babi ini
mempunyai posisi yang strategis. Anda lihat dulu pada waktu Gubernur Sumatera Utara mendeklarasikan turisme halal di Danau Toba, semua orang ribut, semua orang mempermasalahkan. Jadi sebenarnya kalau saya pikir bukan masalah babinya, ya, bukan masalah babinya. Toh babi itu sudah semua orang tahu itu haram, ya, haram buat orang Islam, ya. Semua orang sudah tahu itu dan tidak ada yang mempermasalahkan itu, ya. Nah, satu kali seorang perantau yang sudah lama tidak pulang ke kampung, dia mampir ke satu Lapo Tuak, ya. Di sana di Lapo Tuak itu dia masuk ke sana seperti biasa. Dia orang yang sangat senang dengan apa itu namanya itu saksang. Saksang itu, saudara, dari daging babi dicincang kecil-kecil. Biasanya itu akan dijual di Lapo Tuak biasanya, dan di sana mereka menyediakan itu. Lalu kawan ini yang dari Jakarta ini mampir ke Lapo ini. Dia tanya, "Inang," katanya, "Ibu, apakah saksangnya masih ada?" Nah, kebetulan dia datang sudah agak siang. Nah, si ibu ini, si inang-inang penjual saksang ini mengatakan, "Ah, sudah tidak ada, Amang, udah habis. Tinggal pengalahonan, Ama." Tinggal pengalahonan nama nadong. Karena pada saat itu di situ ada orang yang mabuk, ada orang yang ngobrol ngalor ngidul nggak jelas, ya. Karena biasanya mereka sambil minum tuak. Nah, saya mau terjemahkan sedikit supaya banyak orang mengerti. Ketika perantau itu datang, dia bilang, "Inang, Ibu, apakah saksang itu masih ada?" Lalu dia bilang, ibu ini menjawab, "Sudah nggak ada, tinggal kelakuannya yang ada." Ini satir, sesuatu yang sangat sering agak lucu sebenarnya ini. Artinya apa? Saksangnya sudah nggak ada. Saksang itu kan dari babi. Yang sisa adalah kelakuannya. Kelakuan babi itu yang masih ada. Kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, buat saya masalah rendang babi sesuatu yang di sananya ada hipokrisi, ada kemunafikan. Tetapi ada satu hal lagi yang ingin saya soroti, saudara-saudara, tentang masalah babi ini. Sering nasib babi ini menjadi kasihan, ya. Nasibnya menjadi nasib yang selalu dilecehkan. Tetapi padahal sebenarnya kalau Anda lihat, ya, kalau Anda lihat apa yang dikatakan ibu tadi itu sangat betul. Bukankah pada saat ini sebetulnya kelakuan babi itu ada di antara kita? Banyak orang yang asal ngomong, banyak orang yang tidak memikirkan apa yang disampaikan, banyak orang yang mengatakan hal-hal yang berbeda dari apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan, ya. Hipokrit, munafik, gitu. Kenapa? Coba Anda pikirkan dulu, coba Anda ingat, ya, di Padang itu, ya, ada anggota DPR dulu yang menjebak seorang WTS. Dijebak WTS, lalu digembar-gemborkan WTS itu nggak boleh, padahal dia sendiri yang menjebak. Aneh kan? Bukankah itu hipokrisi, kemunafikan? Ya. Kepada Bung Fadil John, saya juga ingin bertanya kepada Anda, ya. Anda selalu menyatakan, waduh, Padang itu bersarak adatlah, kita bulah lah, segala macam. Aku ingin bertanya kepada Anda. Sekarang bertanya saja. Boleh Anda jawab, boleh tidak. Kalau Anda jawab, ya mudah-mudahan ini Anda dengar.
Kalau Anda jawab, ya, saya akan berterima kasih. Pertanyaan saya, Padang itu, budaya Minang itu, apakah betul bersarak kitabullah? Menurut saya tidak. Kenapa? Budaya Minang itu maternalistik, bukan paternalistik. Kitabullah itu paternalistik. Tolong Anda jawab ini, paling tidak memberikan pencerahan kepada saya. Ya. Jadi, coba kita ambil posisi kita sekarang. Di mana kita? Jangan kita salah-salahkan babi. Kelakuan babi ini perlu kita evaluasi. Apakah kita memang punya kelakuan babi yang selalu ngus ke sana kemari, nggak jelas, memakan apa saja yang dilihat. Itu babi. Dia memakan apa saja yang dilihat. Itu kelakuannya. Ya. Jadi kita juga begitu. Banyak juga pejabat kita. Banyak juga kawan-kawan di DPR yang asal ngomong saja. Kelakuannya sama saja. Ya. Tetapi menyalahkan. Nah, itu yang perlu kita koreksi. Kawan-kawan, mudah-mudahan ini kepada saudara-saudara yang mendengar vlog saya ini dimanapun Anda berada, mari kita jangan berpikir sempit, berpikirlah luas, ya, berpikirlah luas. Rendang, ya, bumbu rendang itu menjadi budaya kita, bukan hanya orang Padang, makanya kita suka makan. Saya tidak memboikot, ya, saya tidak memboikot, tapi paling tidak untuk diri saya sendiri. Sekarang saya mikir, ya kan, maka tukang-tukang saya, pekerja-pekerja saya di kebun saya tidak mau sediakan lagi itu sekarang masakan Padang. Kenapa? Jangan-jangan orang Anda sendiri merasa itu haram, kita konsumsi. Ya kan? Itu yang pertama. Kedua, mari kita renungkan, ya, apapun budaya yang kita anut, jangan pernah, ya, memaksakan itu kepada orang lain. Kita bukan tidak belajar. Di semua budaya kita di Indonesia pasti ada kelemahannya, pasti ada kejelekannya. Ya, saya sebagai orang Batak, apakah semua benar budaya saya itu? Kalau ditinjau dari sudut lain, pasti ada kelemahannya. Demikian juga budaya yang lain, Minang misalnya, ya, pasti ada. Tapi itu tidak bisa kita paksakan. Saya tidak mengkonsumsi banyak hal, tapi saya nggak bisa paksakan itu kepada orang lain. Saya merasa orang lain itu haram. Saya merasa tindakan orang lain itu haram. Apakah saya harus paksakan kepada orang lain? Tidak boleh. Ya nggak juga. Di rumah saya sediakan kopi. Kalau ada tamu saya yang mengkonsumsi kopi, saya sediakan. Di tempat saya, di kebun saya. Ya. Saya tidak paksakan mereka menggunakan masakan orang Batak misalnya. Karena itu haram buat mereka. Saya hormati itu. Jadi kita harus hormati budaya orang. Ya. Hormati apa yang dipercayai orang. Hormati apa yang dilakukan orang lain. Jangan kita paksakan kehendak kita sendiri. Yang ketiga adalah kelakuan. Ya. Kita perlu evaluasi. Jangan-jangan kelakuan kita sama dengan kelakuan babi itu. Ngus ke sana kemari, menyalahkan orang ke sana kemari. Jokowi saja disalahkan tiap hari. Padahal Jokowi itu, aduh, berdarah-darah dia untuk mengurus Anda sendiri. Anda yang menghina-hina dia, ya, justru dia memikirkan Anda. Ya. Jadi, mari kita berpikir secara waras. Ya. Tidak ada, saya perhatikan, nilai edukasi apapun yang didapatkan dari menjelek-jelekan pemerintah, dari menjelek-jelekan, melarang rendang. Ya, tidak ada. Melarang orang berjualan rendang babi. Tidak ada nilai edukasi yang didapatkan dari sana. Kepada kawan-kawan di DPR, khususnya itu Saudara Fadli John, Anda ini adalah anggota DPR RI yang mewakili, ya, seluruh warga negara Republik Indonesia. Ya. Saya memberikan masukan pada Anda bahwa Anda perlu juga memikirkan orang-orang yang non-Muslim. Banyak non-Muslim di Indonesia ini, ya, yang mengkonsumsi babi misalnya. Di Papua, bahkan itu bahagian daripada adat mereka. Bahkan
hukum buat mereka adalah bakar batu. Di situ perdamaian mereka, di situ kedamaian mereka. Di Tapanuli Utara, ya, hanya menggunakan itu, bahkan di Kalimantan. Ya. Jadi cobalah berpikir sedikit lebih luas, jangan hanya berpikir sektoral. Bahwa itu adalah anggota DPR yang mewakili, yang harus menerima juga aspirasi dari banyak orang. Jadi jangan membuat statement-statement yang seolah hanya menunjukkan bahwa Anda ini hanya anggota DPR RI untuk orang tertentu, untuk komunitas tertentu, untuk etnis tertentu. Saya kira perlu Anda perhatikan ini. Guys, sekarang saya sedang bersama salah satu pekerja di tempat saya. Ya. Namanya siapa? Komeng. Komeng ya. Ya. Ini Komeng ini. Dia salah satu yang kerja bersama-sama dengan 12 orang Ya, lainnya, betul. gitu ya. Ya, betul. Dari sejak pertengahan Februari yang lalu, saya menyediakan kepada mereka apa? Untuk makan siang. Oh, makan siang. Ah, Seperti nasi sama ayam, nasi, ayam, ikan, ikan, telur. telur, ya pokoknya semuanya lah ada. Dan kita langganan ya. Ya, Sama warung Padang ya. warung Padang Di lokasi ini kan. lokasi ini, terus sama kopi lah. Sama gitu. kopi juga saya sedianya. Tiap hari gitu Tiap ya. hari ada. Hari ini pun saya bawa kopi, Meng. Lu Ya. tenang aja. Saya pernah minum kopi nggak di sini? Bapak belum pernah minum kopi? Belum pernah lihat ya? Ya, belum pernah. Terus saya mulai sejak kapan saya stop? Saya nggak kasih makan lagi. Minggu kemarin. Minggu kemarin ya? Ya, minggu kemarin. Jadi akhirnya kalian makan siang sekarang di mana? Makan siang sekarang bawa di rumah. Bawa dari rumah ya, sendiri ya? Sendiri-sendiri. Oh, jadi ada alasan kenapa saya stop. Nah, itu alasan saya lah. Gitu ya, nggak perlu kamu tahu. Tapi sekarang bawa makanan sendiri ya. Iya, bawa Jadi makanan gimana sendiri. Meng yang tidak punya istri? Hah? Ya begitu Pak lah. Masak sendiri ya. Udah, tapi kan aku ganti dengan uang ya. Walaupun ya secukupnya ya. Iya. Oke, go ahead. Oke, siap. Langsung jalan. Oke. Pada waktu saya masih kecil, atau ya paling tidak sampai SMA lah, ya sampai SMA, SMP gitu ya, kami memelihara banyak babi. Dan karena saya adalah anak paling tertua, paling besar lagi pada saat itu, maka tugas saya untuk memelihara babi ini, kasih makan pagi, sore, memasak makanannya, dan babi kami waktu itu ada 20 ekor. Dan itu sangat bermanfaat bagi kami. Dan ya di kampung kita itu, di semua Tapanuli Utara pada umumnya mereka memelihara babi, dan babi ini menjadi tumpuan ekonomi juga pada saat itu ya. Walaupun saya sudah besar, saya sudah sekarang ini saya sudah nggak makan babi dan nggak makan lagi itu yang lain-lain itu ya, yang haram-haram itu saya sudah nggak makan. Bukan karena saya menganut agama Islam, enggak, tetap saya Kristen, tetapi ya kita tidak mengkonsumsi itu. Dari zaman bahula, dari zaman sebelum Masehi, kira-kira 1500 tahun sebelum Masehi, orang-orang Israel itu yang dipimpin Musa pada saat itu mengharamkan babi. Tidak boleh. Ya, itu ada tercatat dalam sejarah di Perjanjian Lama, babi itu haram. Ya, nggak boleh. Nah, kemudian berikutnya juga zaman Perjanjian Baru, Yesus pernah mengusir babi. Setan dari babi masuk ke jurang, semua mati di situ babi itu. Berikutnya lagi, 600 tahun kemudian sejarah mencatat bahwa semua orang Arab juga pada saat itu yang dipimpin oleh Muhammad, mereka mengharamkan babi ini juga. Tetapi saudara, tahukah saudara bahwa sekarang ini, terutama di Indonesia, ada beberapa etnis yang sangat mengagungkan babi ini. Bahkan di Papua, mereka itu kalau mau mengadakan perdamaian, habis ribut sana sini antar kampung, mereka itu memotong babi dan mereka melakukan upacara bakar batu. Itu babi juga ini. Itu membuat kedamaian kepada mereka. Ya, jadi memang
nasib babi ini berbeda. Tapi tahukah Anda, kelakuan babi banyak ditiru orang. Banyak yang membenci, ya, tetapi kelakuannya banyak ditiru orang. Apa rupanya kelakuan babi itu, kawan-kawan? Kelakuan babi itu menghalalkan segala cara dan menghalalkan apa yang dia bisa lihat, dia akan makan, ya. Dan kelakuannya sikat sana, sikat sini, ke sana, ke sini, ya. Nah, manusia sekarang ini terutama banyak yang meniru kelakuan babi ini. Asal ngomong sana, ngomong sini, nggak perlu mikir, ya. Walaupun omongannya itu nggak ada kualitasnya, nggak ada pendidikannya, nggak ada nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dari omongannya itu, main ngomong saja, ya. Itu kelakuan babi, ya. Kelakuan yang hipokrit, kelakuan yang omongan tidak sesuai dengan perbuatan, ya, menghalalkan segala cara, ya, bukan hanya makan nasi lagi, makan duit, makan aspal, makan segala macam, itu kelakuan babi. Jadi kepada babi-babi semua dimanapun Anda berada, jangan kecil hati. Anda diharamkan, Anda tidak disukai, fisiknya, dagingnya, tapi kelakuannya banyak ditiru manusia. Oke, selamat kepada babi-babi. Ini adalah pohon jeruk kita, sudah berbuah, kawan-kawan. Nanti Anda yang mau, nanti boleh kita kirim ini. Oke. Dan vlog ini adalah vlog yang juga menebar motivasi. Jadi di sini juga kita ada tanam sawo, kawan-kawan. Sudah berbuah nih sawonya, ya. Dan itu bapak yang bantu kita di sini. Kawan-kawan, tahun 2019 yang lalu, sebelum COVID, saya mampir ke Padang. Anda tahu, saya kagum tuh. Di pusat kota Padang, di situ ada rumah gadang, ya. Di sana ada digantungkan foto-foto para pahlawan, dan di luar, ya, di situ ada dicantumkan nama-nama dan foto para pahlawan nasional dari Sumatera Barat. Saya mau sampaikan, mungkin saya tidak salah, bahwa pahlawan nasional yang terbanyak dari sekian banyak provinsi di Indonesia, ya, kalau saya nggak salah, dari Sumatera Barat adalah yang terbanyak. Sumatera Barat harus bangga untuk ini. Bangga. Mereka berjuang untuk NKRI, ya. Mereka berjuang juga untuk saya. Oleh sebab itu, bangga. Saya sangat bangga. Dan saya sangat bersyukur ketika melihat foto-foto mereka, melihat nama-nama mereka. Saya merasa harus berterima kasih dan luar biasa melihat mereka itu. Orang-orang hebat. Nah, kawan-kawan semua, khususnya kepada Fadly John, ya, jangan Anda hanya berpikir kepada daerah Anda. Anda itu anggota DPR. Tetapi hargai pahlawan nasional Anda. Ya. Jangan terlalu gampang mengumbar sesuatu yang menimbulkan kebencian. Ya. Bukan kita tidak amati Anda, kita amati Anda, kita perhatikan. Bahkan budaya Anda, kita perhatikan, kita amati, bahkan kita pelajari. Karena bagian dari kita itu, bagian dari NKRI ini, kita bagian daripada itu. Ya. Dan kita harus bersyukur, mestinya daripada ngurusin rendang babi yang toh tidak dikonsumsi oleh orang Padang atau orang Islam, tetapi di situ sudah dibuat non halal, ya, Anda pergilah ke Padang, lihat itu ke air manis, ke pantai air manis, lihat di situ situs Simalin Kundang, ya, itu nggak ada harganya dibuat, padahal itu warisan sejarah. Anda perhatikan itu. Ya, buat itu menjadi lebih baik supaya itu bisa diwariskan nanti kepada anak cucu Anda, anak cucu kita semua.
itu punya nilai yang sangat bagus. Itu lebih berarti daripada sekedar rendang babi yang dikonsumsi atau dibuat oleh orang yang non muslim, ya kan? Itu yang mestinya Anda perhatikan, ya. Jadi saya sarankan, ya, kepada Bung Fadli John dan kawan-kawan dari Sumatera Barat, perhatikan itu, ya. Itu lebih bagus diurus daripada hanya sekedar orang yang mengkonsumsi atau menjual rendang babi untuk kalangan mereka sendiri. Nanti lama-lama Anda akan melarang orang pesta Batak menggunakan saksang, menggunakan babi. Seperti Gubernur Sumatera Utara itu. Lucu itu, ya. Jadi baiklah, kawan-kawan, itu masukan dari saya. Silakan ambil apa yang baik dari situ, ya. Yang tidak baik Anda lupakan.